Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan Analyze Learners atau analisis siswa yang merupakan bagian dari model Azure. Adapun anggota kelompok satu yaitu saya sendiri Mentari Munda Aginda, kemudian ada Ahmad Rozak Al-Fajri, Eka Meiliani, dan Neni Agustini. Model Azure, pengertian model Azure. Azure merupakan singkatan dari analyze, analisis, state, pernyataan tujuan pembelajaran, select, pemilihan strategi, teknik dan media, utilize, pembuatan rencana pembelajaran, require, penilaian pembelajaran, dan evaluate, evaluasi pembelajaran. Pada presentasi kali ini kami akan membahas salah satu dari model Azure, yaitu bagian yang pertama analyze learners. Ada 3 jenis informasi peserta didik. Yang pertama ada karakter umum, kemudian kompetensi spesifik, dan perbedaan kebutuhan pembelajaran. Yang mana ketiga jenis ini akan dipaparkan oleh masing-masing anggota kelompok satu. Yang pertama, karakteristik umum akan dijelaskan oleh Saudari Neni. Kepada Neni dipersilahkan. Baik. Saya Nini Agustini akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai karakter umum pada analyze learners. Pendidik perlu melakukan analisis terhadap karakter umum peserta didik. Ini mencakup informasi tentang yang pertama adalah latar belakang, minat, motivasi, gaya belajar, tingkat pengetahuan, dan juga kemampuan didik. Tujuannya, dengan memahami karakter umum peserta didik, pendidik dapat merancang program pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, adapun tujuan dari analisis peserta didik, yaitu untuk memastikan bahwa rencana pembelajaran yang dibuat itu harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu dari peserta didik. Hal ini membantu pendidik, guru dalam hal ini, dalam memilih strategi, teknik, dan media pembelajaran yang tepat, serta membuat penilaian yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Nah, di sini kita bahas ada 2 contoh. Yang pertama, kita merencanakan kerja kelompok. Nah, di sini mempertimbangkan perbedaan gender yang dapat mempengaruhi perhatian dan kemauan peserta untuk berpartisipasi. Misalnya nih, kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat bekerja dengan baik di kelas awal sekolah dasar. Tetapi hal ini dapat menghambat pembelajaran untuk beberapa peserta didik di sekolah menengah. Nah, contoh yang kedua, ketika peserta didik mewakili beberapa kelompok etnis, pilihlah bahan ajar dan contoh yang memberikan prioritas pada identitas dan nilai budaya. Misalnya, gambar digital dengan anak-anak dari etnis yang sama dengan peserta didik untuk meningkatkan koneksi dalam topik yang akan dipelajari atau yang akan dibahas. Selanjutnya itu ada kompetensi spesifik yang akan dijelaskan oleh Saudara Rozak. Kepada Saudara Rozak dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Neni. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang kompetensi spesifik. Nah, penelitian mengungkapkan bahwa mengetahui bahwa awal peserta didik tentang mata pelajaran tertentu mempengaruhi bagaimana dan apa yang mereka pelajari lebih dari sifat psikologis apapun. Oleh karena itu, komponen penting dalam merancang pembelajaran adalah mengidentifikasi kompetensi awal peserta didik. Untuk mengetahui kemampuan awal yang merupakan persyaratan dalam mengikuti suatu program pembelajaran, diperlukan adanya pretest. Selain melalui pretest, juga dapat dilakukan melalui perbincangan antar guru dengan peserta didik. Apabila peserta didik telah memiliki pengetahuan awal,
tentang pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari, maka guru tidak perlu lagi membahas pengetahuan dan keterampilan tersebut di dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang perbedaan kebutuhan belajar akan disampaikan kepada Eka. Pada Eka, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Bang Rozak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kebutuhan belajar. Nah, untuk memastikan pembelajaran bagi semua peserta didik, guru harus menganalisis kebutuhan masing-masing peserta didik. Penelitian telah menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kecerdasan ganda, referensi, persepsi, perilaku, pemrosesan informasi, motivasi, dan faktor fisiologis berbeda yang mempengaruhi pembelajaran. Nah, sebagai contoh, penelitian dasar kecerdasan majemuk Gardner pada tahun 2011 menunjukkan bahwa seorang dapat memiliki berbagai kemampuan dalam 8 bidang, yaitu kemampuan seseorang meliputi bidang yang pertama itu ada verbal, linguistik, yang kedua yaitu matematika logika, yang ketiga itu tubuh kinestetik, yang keempat yaitu visual atau spasial, yang kelima musikal, keenam naturalis, ketujuh interpersonal atau intrapersonal, yang kedelapan yaitu eksistensial. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan dari analisis kebutuhan siswa atau analyze learners, yang dimana terdapat 3 jenis informasi. Dari ketiga jenis informasi tadi dapat disimpulkan bahwa model Azure merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis karakteristik peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Informasi yang dipelajari dari menganalisis karakteristik umum, kompetensi spesifik, dan perbedaan serta kebutuhan pembelajaran peserta didik dapat digunakan untuk merencanakan pelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik, yang mana pembelajaran tersebut akan memberikan pengalaman belajar yang membawa mereka mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tunggu, Bang.